Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati, marilah kita mulai kajian kita pada siang ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kajian asbabun nuzul, sebab turunnya ayat Al-Quran, kita bahas tentang masa iddah. Ketika perceraian betul-betul terjadi antara suami dengan istrinya, maka setelah jatuh talak, istri itu namanya memasuki masa iddah. Masa iddah itu artinya masa menunggu, di mana seorang istri tidak boleh menikah dengan laki-laki lain. Jangankan menikah, terima lamaran juga tidak boleh. Jangankan terima lamaran, laki-laki ngomong-ngomong memberi harapan kepada wanita yang sudah jadi janda untuk dilamar, untuk menikah dengannya, jangan. Sampai betul-betul berakhir masa iddah. Abu Daud dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan bahwa Asma binti Yazid berkata, saya dicerai pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ketika itu belum ditetapkan iddah untuk para wanita yang sudah dicerai, belum ada ketentuannya. Di samping itu, sahabat Ismail bin Abdullah Al-Ghifari menceraikan istrinya yang bernama Qatilah. Ia tidak tahu bahwa istrinya sedang hamil. Hamil muda kan belum tahu. Kalau baru 2 bulan hamil, 3 bulan itu nggak tahu kalau hamil. Namun setelah tahu, ia pun merujuknya kembali. Lalu sang istri melahirkan, namun anaknya meninggal dunia. Atas 2 peristiwa itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surat Al-Baqarah ayat 228. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru wa la yahillu lahunna ayyaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi zalika in aradu islaha walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf walirrijali alaihinna darajah wallahu azizun hakim. Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri, menunggu 3 kali quru, 3 kali suci, 3 kali haid. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya jika beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu jika mereka
menghendaki islah. Kalau suami istri itu mau rujuk lagi boleh. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka pelajaran yang kita ambil dari cerita dan ayat ini adalah, pertama, salah satu tujuan ditetapkan masa iddah bagi wanita yang dicerai suaminya adalah untuk memastikan rahimnya bersih dari kemungkinan adanya janin dari suaminya. Maka ini menunjukkan jangan sampai terjadi kekacauan dalam kaitan dengan anak yang dilahirkan. Ini anak bapaknya siapa nih? Nah, karena apa? Karena ketika baru dicerai 1 bulan misalnya, ibunya nikah lagi, hubungan suami istri, kemudian nggak haid nih, nggak haid, hamil. Ini hamil dari suami yang baru apa dari suami yang lama? Itu jangan sampai terjadi kekacauan seperti itu. Maka wanita tidak boleh menikah, menerima lamaran ketika dia di masa iddah. Yang kedua, pada masa iddah, suami istri yang bercerai boleh rujuk lagi tanpa akad nikah, namun diperlukan saksi agar tidak timbul fitnah. Katanya udah bercerai, masa jalan berdua lagi gandengan tangan? Saksi nanti yang akan menjelaskan, dia udah rujuk, saya saksinya. Jadi rujuk itu ya pernyataan saja. Dia bertanya kepada istrinya, kamu nyesel nggak kita bercerai? Nyesel bang, sama saya juga nyesel. Bagaimana kalau kita rujuk? Ya kalau abang mau, maksudnya baik, ya saya sih mau aja. Akhirnya dikumpulin keluarga, ada pernyataan rujuk. Boleh begitu. Sehingga pada masa iddah, suami masih berhak atas istrinya untuk rujuk. Bagaimana kalau masa iddahnya sudah habis baru nyesel? Misalnya udah 6 bulan, udah setahun, kan 3 kali suci, 3 kali haid, berarti 3 bulan 10 hari. 3 bulan 10 hari. Kalau baru nyesel sesudah 6 bulan dan istri tidak hamil, kalau istri hamil masa iddahnya sampai melahirkan. Kalau baru nyesel 6 bulan, setahun, sementara si istri tidak hamil, maka baliknya lagi ya proses awal lagi, proses dari mula lagi, ngelamar lagi, akad nikah lagi, kasih mas kawin lagi. Jadi pengantin lagi nggak? Ya terserah dah mau jadi pengantin mau nggak. Paling temennya yang kesel, lu gua jadi kondangan mulu. Begitu. Jadi kalau masa iddah sudah berakhir, itu akad nikah lagi. Tapi kalau talaknya talak 3, udah nggak bisa dia balik begitu. Nanti ada pembahasan soal itu. Jadi kalau talaknya sudah talak 3, ya si istri harus menikah lagi dengan laki-laki lain secara baik-baik.
dan berakhir dengan perceraian atau suaminya mati. Baru dia boleh balik lagi. Nah, nikah lagi ini tidak boleh direkayasa. Nggak boleh. Misalnya si suami punya temen namanya Maman. Man, gua kan udah cerai man, talak 3. Katanya udah nggak bisa gua balik lagi kepada mantan istri itu. Bisa sih balik lagi kalau istri gua dikawinin sama laki-laki lain, lalu berakhir dengan perceraian. Jadi begini man, maksud gua, lu nikahin tuh bini gua tuh, nanti soal biaya dari gua deh. Lu nikahin bini gua, ya nanti 2 minggu lagi kek dicerai, supaya gue bisa balik lagi, kan syaratnya begitu. Tapi lo jangan apa-apain tuh ya tuh bini gue tuh, sekedar peluk cium boleh lah. Ya nggak boleh begitu. Ini pernikahan yang dilaknat, nikah rekayasa. Iya, nggak boleh. Yang ketiga, nasab atau garis keturunan sangat diperhatikan dalam Islam. Karenanya seorang janda tidak boleh menikah dengan laki-laki lain pada masa iddah. Pastikan rahim si janda itu bersih dari janin, dari bibit yang ditanamkan oleh suaminya yang dulu. Itu harus dipastikan bersih. Dan untuk memastikan bersih itu dengan haid 3 kali. Dan ternyata itu ada penelitian. Kenapa harus 3 kali haid? Ternyata investasi suami di rahim istri itu bisa digugurkan dengan haid. Bisa nggak jadi hamil dengan haid. Kalau haid pertama itu baru 33%. Haid kedua 66%. Haid ketiga baru 100%. Gagal untuk hamil, kira-kira begitu. Jadi kalau orang haid, maka dia nggak hamil. Jadi untuk mengetahui positif apa enggak ini istri, itu kan sebulan nggak haid. Jadi kali, masih ragu, masih pakai kali. Jadi kali ini, dia masih ragu. 2 kali nggak haid, bulan kedua nggak haid. Oh, jadi deh nih, gitu. Untuk memastikan, akhirnya datang ke bidan, datang ke dokter. Ternyata dokter periksa, katanya positif hamil. Kan begitu ya? Positif hamil. Maka kalau istrinya dinyatakan positif hamil, senang dia gitu. Kalau istrinya, kalau belum jadi istri udah hamil, itu bingung dia. Nah, dulu waktu COVID, kalau dibilang positif, waduh takut ya. Dibilang positif. Rapid test. Nah. Jadi ini jangan sampai ada percampuran dalam konteks nasab. Karena nasab itu sesuatu yang sangat prinsip di dalam Islam. Maka kalau seorang janda itu hamil, dia jangan sembunyikan kehamilannya. Maksudnya diajak nikah sama orang kan misalnya udah 3 bulan. Dia masa iddahnya udah 3 bulan.
Terus ada laki-laki lain ngajak dia nikah, dilamar, terima. Padahal dia sudah tidak haid tuh selama 3 bulan. Bisa jadi dia positif hamil, dia sembunyikan. Akhirnya dia nikah. Ketika nikah, hamil. Emang hamil sebelum nikah udah hamil. Sehingga itu dianggap suaminya yang baru yang menghamilinya. Padahal dari suami yang dulu. Maka ketika dia melahirkan, ya nggak bisa dinasabkan kepada suami yang baru ini bapaknya. Nah itu nggak boleh tuh makanya. Sehingga kalau dia menyembunyikan kehamilan, lalu ternyata baru diketahui sesudah dia nikah dengan laki-laki lain bahwa dia hamil, maka nikahnya harus dibatalkan demi hukum. Dibatalkan demi hukum. Nanti kalau mau nikah juga sesudah melahirkan. Sebab itu tidak sah. Tidak sah menikah dengan janda yang hamil dari perkawinan sebelumnya. Baik dia dicerai hidup atau suaminya mati. Jadi kalau mau nikah lagi, tunggu sampai dia melahirkan. Maka kalau cerai hidup pada masa iddah itu, mantan suami masih punya kewajiban kepada mantan istri, memberi nafkah seperti biasa. Kasih nafkah seperti biasa. Kalau ternyata dia hamil, maka tanggung jawab suami untuk biaya mengurus kehamilan. Kan ibu hamil harus minum vitamin, minum susu ibu hamil, dan sebagainya. Periksa ke dokter atau ke bidan secara rutin. Itu semua biayanya harus ditanggung oleh suami yang sekarang udah jadi mantan. Begitu. Itu namanya kalau dia bertanggung jawab. Nah cuma kan jangankan udah dicerai, belum dicerai jadi udah nggak ngasih makan, nggak ada tanggung jawabnya. Dan ini kita dapati begitu banyak suami tidak bertanggung jawab terhadap istrinya. Nah, itu zalim. Udah dicerai saja, dia masih wajib menafkahi sampai berakhirnya masa iddah. Apalagi belum bercerai. Lah ini dibalik, boro-boro udah bercerai, belum bercerai dia udah nggak ngasih makan. Baik, saya beri waktu yang mau menanggapi, mau bertanya. Nggak ada. Ya. Mau nanya? Oh, ya. Oh, baru tahu. Iya. Maka kalau orang bercerai di pengadilan, maka nanti ada keputusan hakim itu tentang masa iddah yang harus disepakati berapa-berapanya. Kalau anak yang dihasilkan itu mah tanggung jawab bapaknya sampai itu anak dari segi ekonomi mandiri. Jadi kalau dia bercerai, anak masih kecil, setahun, 2 tahun, kan banyak. Anak masih balita, bapak ibunya bercerai. Maka anak itu kan ikut ibu, diasuh oleh ibu.
Meskipun diasuh oleh ibu, lalu dalam perkembangannya si ibu kawin lagi dengan laki-laki lain, kewajiban pada anak mah tetap ada pada bapak. Cuma karena nih anak umur 2 tahun nggak ngerti urusan uang. Anak umur 2 tahun dikasih uang merah 100.000, dikasih uang 5.000 atau 2.000, dia pilih yang mana tuh? Dia pilih yang 5.000 atau yang 2.000. Kenapa? Buat jajan. Nggak pernah jajan pakai uang warna merah. Jajan uangnya warna abu-abu. Begitu. Maka kalau orang bercerai itu jangan putus hubungan sama sekali dengan mantan istri, mantan suami. Tetap harus komunikasi. Urusan apa? Urusan anak. Maka si bapak, mantan suami, kirim uang kepada mantan istri untuk anak. Cuma si bapak kawin lagi. Lama-lama istrinya tahu kalau suaminya masih ngirim sama mantan istrinya. Marah dia. Kamu ini gimana sih, udah bercerai kamu masih ngirim uang? Ini uang buat anak saya, kan ada anak saya di sana 2. Anak-anak masih ada hati kali sama emaknya. Jangan ngomong sembarangan. Saya tuh tanggung jawab sama anak. Marah lagi, cerai lagi jadinya. Maka harus ngerti. Malah mestinya si istri itu ngingetin, Pak, udah ngirim uang ke sono Pak. Begitu mestinya. Iya gue lupa. Kirim. Ini bukan yang ngingetin, malah marah. Suaminya ngirim uang kepada mantan istri. Ada juga kejadian seorang istri nggak mau, saking keselnya sama mantan suami, dia nggak mau terima uang itu. Karena apa? Karena dia udah kawin lagi dengan laki-laki lain yang secara ekonomi lebih baik. Anaknya sudah ada yang nanggung. Dia tolak pemberian mantan suaminya untuk anak. Bahkan si mantan suami malah nggak bisa ketemu sama anaknya. Putus hubungan, nggak boleh. Nggak boleh putus hubungan. Bahwa dia kawin lagi terserah. Tapi hubungan anak dengan bapaknya, hubungan bapak dengan anaknya, itu nggak boleh diputus. Kalau anak ikut bapak, begitu juga. Jangan diputus hubungan dengan ibunya. Apalagi kalau anak itu anak perempuan. Yang kalau udah gede mau nikah. Mau nikah harus ada wali. Wali bapaknya. Wali bapaknya. Meskipun tuh anak nggak kenal sama bapaknya. Karena udah diputus hubungan, itu anak nggak kenal sama bapaknya. Yang dia tahu bapaknya ini yang ini nih, yang bapak baru itu. Makanya ada istilah bapak sambung. Bapak disambung-sambung, nggak bisa. Bapak tiri, istilah orang dulu tuh bapak tiri, bukan bapak sambung. Nggak ada bapak sambung, nggak bisa disambung-sambung. Dia tetap bapak tiri. Nggak ada konsekuensi hukum dalam arti perwalian. Nggak bisa bapak tiri jadi wali. Nggak ada konsekuensi warisan. Kalau bapak meninggal, bapak punya anak tiri, ya itu bukan ahli waris. Begitu. Jadi jangan diputus hubungan orang tua dengan anak, anak dengan orang tua hanya gara-gara perceraian. Perceraian itu yang putus
ikatan suami istri, bukan ikatan bapak sama anak, gitu. Nah, cuma kalau sudah bercerai seringkali emosinya meledak-ledak, emosinya besar, sehingga terjadi hal-hal yang sangat bertentangan. Jadi yang putus cuma satu, ikatan suami istri. Menantu sama mertua itu nggak putus. Jadi nggak ada istilah bekas menantu, bekas mertua, nggak ada. Itu sebabnya selamanya menantu nggak boleh kawin dengan mertua, mertua nggak boleh kawin dengan menantu. Meskipun mertuanya lebih muda dari dirinya. Kan bisa jadi kan? Saya ini umur 61. Kawin dengan gadis umur 30. Masih mungkin nggak kira-kira? Hah? Masih mau nggak gadis 30? Ini umpama. Boleh aja kan bikin umpama. Ibunya umur 50 gitu. Masih lebih muda dari saya jauh. Baru setahun 2 tahun menikah, istri saya itu meninggal. Saya sekarang jadi duda. Ibu mertua emang udah jadi janda. Saya perhatiin, masih jauh lebih muda dari saya. Masih cakep. Iseng-iseng ngomong lagi nonton TV. Mak kan janda. Saya kan sekarang duda. Bagaimana mak kalau kita nikah aja? Nggak boleh. Gitu. Selamanya nggak boleh. Dia kedudukannya sama dengan orang tua. Begitu. Baik, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Insya Allah kita sambung pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.